Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam kebajikan, pertolongan Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini diperuntukkan dalam ibadah rumah tangga dari Epistel Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan. Pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti sabda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini dalam khotbah ibadah rumah tangga yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkanlah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia aku sukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang selalu dipesankan oleh orang tua kepada anaknya dalam mencari pasangan hidup? Tentu kita sepakat, dan bahkan ini secara umum biasanya dipesankan oleh orang tua kepada anaknya untuk mencari pasangan hidup, yaitu bahwa pasangan yang akan dijadikan oleh anaknya harus dikenal dulu dari bibit, bebet, dan bobotnya. Yang artinya seperti apa? Yang artinya seorang calon menantu harus dikenal bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana pekerjaannya, dan bagaimana moralnya. Ketiga unsur ini menjadi sebuah standar yang harus dimiliki setiap orang dalam mencari pasangan hidup. Akan tetapi, apa yang terjadi ketika seorang anak ingin menikah dan ketiga kriteria ini tidak dimiliki calon pasangan daripada anak? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu kita akan berpikir sama seperti orang tua daripada Simpson, yaitu akan mencari alasan supaya tidak jadi. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Simpson mengutarakan niatnya kepada orang tuanya ingin menikah. Namun niat yang disampaikan oleh Simpson tentu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Kenapa kami katakan bertentangan? Itu dikarenakan karena Simpson akan menikahi seorang perempuan dari daerah Timna, dari keturunan orang Filistin, yang pada saat itu orang Israel sudah 40 tahun di bawah kekuasaan orang Filistin, yang mana orang Filistin dianggap oleh orang Israel adalah keluarga yang tidak bersunat. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua daripada Simpson? Mereka melarang
Mereka mencari alasan, bahkan mereka bertanya, apakah memang tidak ada gadis lain yang dikenal oleh Simpson selain daripada gadis Filistin? Apakah memang tidak ada sanak saudaranya dan lain sebagainya? Tentu ini berbagai alasan yang disampaikan oleh orang tua Simpson. Alasannya karena mereka tidak menyukai untuk menjadikan orang Filistin sebagai menantu mereka. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ternyata dari kebenaran firman Tuhan ini jelas bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Simpson tidak hanya didasarkan oleh pikirannya atau kemauannya sendiri. Namun pernikahan itu atas seizin dan sekehendak Tuhan. Yang mana pasangan yang akan menjadi pasangan daripada Simpson itu merupakan cara Tuhan untuk melakukan segala kuasa dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada saat ini, dikatakan hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana sebenarnya keluarga Allah yang dimasukkan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali kita akan melihat firman ini mengajarkan kepada kita lewat pernikahan rencana Allah harus nyata. Ini harus benar-benar kita imani bahwa di dalam sebuah pernikahan rencana Allah harus nyata. Bagaimana pernikahan daripada Simpson? Pernikahan yang terjadi antara Simpson dengan orang Filistin. Di sana ada rencana Allah, di sana ada pekerjaan Allah, di sana ada campur tangan Allah. Maka di dalam pernikahan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita harus nyata rencana Allah. Rencana Allah dalam pernikahan Simpson dalam perikop kita, bagaimana Allah ingin melepaskan bangsa Israel lewat Simpson. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya lewat pernikahan itu. Kalau kita melihat kelanjutan perikop ini, bagaimana Allah menghukum orang Filistin lewat pernikahan yang dilakukan oleh Simpson. Lewat Simpson Allah menghukum mereka. Lewat pernikahan itu Allah menyatakan kuasa dan kehendaknya nyata di tengah-tengah kehidupan Simpson, nyata di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Maka ini juga harus kita imani di dalam kehidupan kita. Maka ketika anak kita menikah, kita harus melihat bagaimana rencana Allah harus benar-benar nyata di dalam pernikahan itu. Supaya apa? Supaya rumah tangga yang akan dibangun menjadi rumah tangga yang hidup sesuai dengan keluarga yang dikehendaki oleh Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Hal apa yang boleh kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Pernikahan bukan persoalan suku dan ras. Yang terpenting kehidupan keluarga Kristen harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini juga menjadi pesan iman kepada kita semuanya, bagi Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu akan menjadikan ibaratnya satu parlemen atau satu hela di dalam rumah tangga kalian nantinya, rumah tangga anak kalian, maka mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak. Mungkin itu tidak sesuai dengan kriteria. Mungkin itu tidak sesuai dengan impianmu. Akan tetapi yang terpenting harus engkau pahami di dalam kehidupanmu, bagaimana pernikahan itu, keluarga yang akan mereka bangun itu harus mencerminkan keluarga Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Simpson dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia menikah dengan gadis Filistin. Tetapi lewat pernikahan itu dia melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Maka di tengah-tengah rumah tangga kita harus juga demikian. Engkau boleh tidak menyukai parumenmu, helamu, menantumu atau siapapun itu di dalam keluargamu. Tetapi ketika anakmu sudah memilih pasangan hidup di dalam kehidupannya, jangan pernah larang. Doakan dan yakini lewat pernikahan yang akan mereka bangun, rencana Allah, kehendak Allah pasti mereka nyatakan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apa yang boleh kita lihat
sebagai pesan iman kepada kita pada saat ini. Lewat pernikahan, keselamatan daripada Allah harus benar-benar kita rasakan. Ini menjadi sebuah kesimpulan bagi kita. Lewat pernikahan yang dilakukan oleh Simson dengan gadis Timna, orang Filistin itu, orang Israel, orang tuanya benar-benar merasakan pertolongan Tuhan, benar-benar merasakan keselamatan daripada Tuhan. Maka di dalam rumah tangga yang dibangun setiap orang yang percaya, di dalam rumah tangga kita, selaku kita hidup sebagai keluarga Allah, kita harus melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kita. Bahwa di dalam rumah tangga kita, kita harus benar-benar merasakan keselamatan yang daripada Allah di dalam kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, coba tanya ke dalam hati dan pikiranmu. Coba lihat keluargamu pada saat ini, rumah tanggamu pada saat ini. Apakah rumah tangga yang kau bangun di dalam kehidupanmu, rumah tangga yang kau jalani pada saat ini, sudah rumah tangga yang hidup sesuai dengan kehendak Allah? Sudah rumah tangga sebagai keluarga Allah? Atau rumah tangga yang tidak mencerminkan keluarga Allah di dalam kehidupan? Ini harus perlu dicermati Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Simson di dalam pernikahannya, bagaimana dia menyatakan kuasa Allah, bagaimana campur tangan Allah nyata di sana. Maka kita juga terpanggil demikian. Ketika kita sudah berumah tangga pada saat ini, kita harus melihat bahwa hidup rumah tangga yang kita bangun menjadikan kita sebagai rumah tangga keluarga Allah. Bagaimana keluarga Allah? Keluarga Allah adalah keluarga Allah yang penuh dengan kasih. Keluarga Allah adalah keluarga yang mencerminkan kasih pada Kristus. Keluarga Allah adalah keluarga yang menyatakan dan merasakan keselamatan Kristus benar-benar nyata di tengah-tengah rumah tangga. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jadikan rumah tanggamu sebagai rumah tangga dan jadikan hidupmu sebagaimana hidup orang Kristen yang hidup sebagai keluarga Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas segala kebaikan dan kemurahan. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami supaya menghidupi sama. Terima kasih Bapa. Biarkan kami, hidup kami, keluarga kami, yaitu sebagai keluarga mencerminkan kasih Allah. Sehingga lewat keluarga kami orang akan melihat bagaimana pekerjaan Allah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami jika selama ini kehidupan keluarga kami tidak mencerminkan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ampuni kami ketika kami menjalani kehidupan kami, keluarga kami hanya mengandalkan pikiran. Biarlah kiranya lewat firman ini kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti bahwa hidup kami harus mencerminkan sebagai keluarga yang diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.